Di awal film, kalian akan diperlihatkan dua orang polisi yang sedang membawa satu orang laki-laki. Siapa laki-laki tersebut? Ya, tentu saja kriminal. Ketika di dalam perjalanan, dua orang polisi ini dicegat oleh satu buah truk mobil besar. Dan mobil truk itu menabrak dengan sangat kencang. Kira-kira siapa ya? Mari simak lagi. Ternyata di dalam mobil truk itu keluar dua orang bertopeng seperti ninja. Tentu saja, dia ingin menyelamatkan laki-laki yang dibawa polisi tadi. Mereka berdua adalah temannya kriminal yang di dalam mobil tersebut. Saya juga heran, kenapa film ini dikatakan kontroversial. Jika kalian tidak percaya, saya bisa lihatkan buktinya kepada kalian semua. Saya kasih contoh kepada kalian, film kontroversi ya. Kita cek. Film kontroversi. Oke nih, 10 film ini mendapat banyak kecaman. Dilarang di negara manapun. Oke, kita scroll dulu. Nih guys, Last House on the Left 1972. Lihat kan, ini buktinya bahwa film ini benar-benar kontroversi. Oke, itulah tadi kenyataan yang saya lihatkan kepada kalian. Kalian pasti penasaran kan, di manakah kontroversi dari film ini? Oke, daripada basa-basi panjang bacot, banyak bacot, lebih baik kita langsung ke topik pembahasan. Hahaha, buka Siti, jos. Alkisah dikisahkan dari sebuah kisah keluarga kecil, di mana mereka ingin liburan di desa. Ini ibunya bernama Emma, sedangkan ini anaknya bernama Mary. Dan ini ayahnya bernama John. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke rumah yang ingin mereka tuju. Setelah beristirahat di rumah, Mary pun mendekati ibunya. Dia membujuk ibunya bahwa dia ingin pergi keluar. Dia ingin menemui teman masa kecilnya bernama Fake. Tetapi ibu Mary khawatir. Dia tidak mengizinkan putrinya untuk pergi keluar sendirian. Dengan sejuta gombalan, Mary membujuk ibunya agar dia diizinkan untuk keluar. Mendengar pembicaraan tersebut, ayah Mary pun melemparkan kunci mobil kepada Mary. Itu pertanda bahwa ayahnya telah mengizinkan Mary untuk pergi keluar. Akhirnya Mary pun mendapatkan izin kedua orang tuanya untuk keluar. Dengan syarat, Mary harus pulang sebelum malam. Inilah teman masa kecil Mary yang bernama Peg. Dia bekerja di sebuah toko Indomaret. Bukannya membicarakan masalah doi, si teman Mary yang bernama Peg ini malah ingin mengajak Mary untuk menghisap narkoba atau ganja. Tetapi Mary tidak terlalu menanggapinya. Di suatu sudut Indomaret, terlihatlah seorang laki-laki berbaju coklat. Pakai jaket coklat. Dia mendengar atau menguping pembicaraan Mary dan Fake bahwa Fake ingin sekali menghisap narkoba atau ganja. Oke, kita perkenalkan dulu. Laki-laki berjaket coklat ini bernama Justin. Justin menawarkan kepada Mary dan Fake bahwa dia memiliki narkoba di rumahnya. Justin pun menawarkan narkoba tersebut kepada Fake untuk menghisapnya bersama-sama di rumahnya. Dikarenakan Fake tadi mengebet sekali ingin menghisap narkoba, ya udahlah, mumpung ada kesempatan, mari kita sikat saja. Akhirnya Fake pun menerima tawaran Justin untuk menghisap narkoba tersebut. Sesampainya di rumah Justin, akhirnya mereka benar-benar menghisap narkoba atau menyabu. Fake tidak mau menikmati narkoba itu sendirian. Dia menawarkan kepada Mary untuk menghisapnya juga. Dengan tawaran Fake yang bujuk rayunya seperti syaitonir rajim, akhirnya Mary pun tergoda untuk menikmati cimeng itu bersama-sama. Asik. Wis, mantap bro. Singkat cerita, tidak lama mereka bersenang-senang di dalam rumah. Akhirnya, ada seseorang yang datang. Yap, seseorang itu adalah ayahnya Justin.
Yap, inilah ayah Justin. Sebut saja namanya si Bambang. Ayah Justin berkata kepada Justin, "Kenapa kau membawa dua putri ke dalam rumah?" Ayah Justin sangat marah. Ayah Justin langsung mendorong Justin ke kamar dan melemparkan sebuah koran. Koran tersebut berisi tentang tanda-tanda kriminal yang kabur, yaitu ayah Justin. Ayah Justin merasa tidak aman dikarenakan dua orang wanita ini sudah tahu identitasnya. Mary berkata kepada ayah Justin bahwa dia tidak akan memberitahu atau mengasih tahu kepada siapapun tentang identitas ayahnya. Dengan syarat izinkan mereka pergi, tetapi ayah Justin menolak. Ayah Justin merasa dia tidak mempercayai Mary dan Fake. Ayah Justin menahan Mary dan Fake. Singkat cerita, akhirnya Mary dan Fake ditahan dan dibawa ke suatu tempat. Ketika di dalam perjalanan, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan dan akhirnya menabrak sebuah pohon. Dengan kesempatan ini, Fake tidak menyia-nyiakannya. Dia berusaha keras untuk melarikan diri sambil meminta tolong. Tetapi apa daya, di hutan yang sangat lebat itu tidak ada satupun orang yang mendengar. Karena sedang di dalam hutan, bro. Singkat cerita, Fake pun ketangkap dan ditahan oleh ayahnya Justin. Oh, mau diapain ya? Yap, ternyata Fake ditusuk di bagian perut. Tidak puas satu kali tusuk, ayah Justin pun menusuk lagi hingga mendapat 2 kali tusukan. Mary yang sedang saat itu bersedih tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melihat kematian Fake dengan secara tersiksa. Ayah Justin pun berkata kepada Mary bahwa carilah pertolongan, tetapi itu hanya bualan belaka karena tidak ada satupun orang di situ selain mereka. Singkat cerita, ayah Justin pun ingin melakukan pengecoran kepada Mary. Justin yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa sedih melihat Mary diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Wah, ganas sekali ya. Santuy aja ngapa, Pak? Dibantu oleh pacarnya Bambang, akhirnya ayah Justin melakukan pengecoran terhadap Mary. Videonya sengaja saya potong karena kalian bocil-bocil belum sampai umur untuk melihat adegan ini. Jika kalian penasaran, kalian silahkan download sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Hehehe, cekicrot, coli lu. Singkat cerita, Mary pun berhasil kabur. Dia berenang melewati air. Tetapi Mary pun tertembak di bagian punggung. Apakah Mary mati ataukah dia masih hidup? Sudah tertembak di bagian punggung. Sebaiknya kalian simak video ini sampai habis untuk tahu lanjut ceritanya. Setelah menembak Mary, mereka mengira Mary sudah mati. Dan hari pun hujan. Mereka ingin mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya mereka pun menemukan tempat untuk berteduh di sebuah rumah di tengah hutan. Yap, rumah siapakah itu? Ya, jelas sekali. Rumah itu adalah rumahnya Mary. Oke, di sini saya jelaskan ya guys. Justin meninggalkan sesuatu di dapur. Ya, Justin meninggalkan kalungnya Mary. Kalian simak saja video ini, nanti kalian juga akan mengerti kenapa Justin meninggalkan kalung tersebut. Orang tua Mary mendengar suara ketukan. Ketika dia keluar, ternyata mereka melihat sesuatu di balik kursi goyang. Ya, itu adalah Mary yang minta pertolongan. Ternyata Mary masih hidup guys. Nih guys, saya jelaskan. Ibunya Mary pun pergi ke dapur untuk mengambil obat-obatan. Tetapi dia menemukan kalungnya Mary. Ibu Mary pun heran, kenapa kalung Mary berada di dapur? Sedangkan sewaktu Mary pergi, kalung itu bersama Mary. Disinilah ibu Mary mulai curiga guys. Di sini ibu Mary mulai bercerita guys, bahwa dia menemukan kalung Mary di dapur. Di sini mereka sudah mengetahui guys, bahwa tamu yang mereka terima yaitu ayahnya Justin adalah pembunuh sekaligus memperkosa anaknya. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk membalas dendam atau bersiap siaga bila ada sesuatu yang terjadi. Guys, saya tidak mau panjang lebar dikarenakan film ini panjang. Orang yang pertama kali dibunuh oleh orang tua Mary adalah pamannya Justin yang bernama Frank. Di sini adegan sadisnya guys. Ayahnya Mary mengambil palu dan memukul kepalanya Frank dengan sangat keras. Yap, terlihat bocor guys. Disitulah ajal menjemput Frank guys.
Lanjut, mereka pun pergi ke kamarnya ayahnya Justin guys untuk membunuh ayah Justin. Tetapi mereka tercengang atau terheran guys, karena di dalam kamar tersebut sudah ada Justin yang memegang pistol dan memberikan pistol kepada ayahnya Mary. Ternyata si Justin ini guys, dia juga berniat ingin membunuh ayahnya karena sudah muak melihat perilaku ayahnya yang kriminal. Ternyata ayahnya Justin menyadari guys, usaha mereka untuk membunuh pun gagal. Yang tertembak hanyalah si pacar Bambang, terkena di lehernya guys. Lanjut, ayah Justin berhasil kabur, sedangkan si pacar Bambang ditembak di bagian mata. Dan dia pun tewas guys. Oke, ketika ayahnya Justin melarikan diri, dia pun bertemu anaknya. Ternyata Justin sedang memegang pistol guys. Dia ingin menembak ayahnya, tetapi pistol itu tidak ada pelurunya guys. Usaha Justin ini membunuh ayahnya gagal guys. Nah kan, ayo lo, ayo. Melihat itu pun ayah Justin marah. Dia pun langsung menikam anaknya dengan tongkat yang dipegangnya guys. Tuh guys, dia menikam anaknya sendiri guys. Memang tidak ada hati nuraninya lagi nih Bambang guys. Memang betul manusia durjana. Oke guys, ketika dia sedang marah-marah kepada anaknya, dia tidak sadar kalau orang tuanya Mary sedang mengintai dari belakang dan memukul lalu menyemprot si Bambang guys. Ayahnya Mary pun mengeroyok si Bambang guys. Nah, oke makan tuh lo. Dan terus-terus memukul hingga tak berdaya guys. Dipukul lagi guys. Dan akhirnya pingsan. Oke. Di sini kita akan lanjutkan lagi ceritanya guys. Mau diapakan nih Bambang setelah dia pingsan? Oke, lanjut. Ya, singkat cerita keesokan harinya ayah Mary pun pergi guys. Mereka meninggalkan desa tersebut. Ini sudah termasuk akhir film guys. Tapi belum masuk endingnya. Nanti kalian lihat sendiri endingnya seperti apa guys. Ya guys, inilah endingnya. Si ayah Mary sudah mensuntik bagian tubuh di bawah kepala Bambang guys, agar tidak bisa bergerak, sehingga yang bergerak hanya kepalanya saja. Itu mau dimasukkan kepala ya kepalanya Mang. Oke. Kepalanya ingin dimasukkan di dalam oven guys. Mau dipanaskan, mau bikin kue kali ya. Ya guys. Ayahnya Mary memanggang kepala si Bambang. Nah, ayo lo, mau dimasak jadi kue lo. Mungkin itu tidak sebanding dengan perlakuannya yang sudah memperkosa dan menembak anaknya. Inilah ending di akhir cerita guys. Kepalanya si Bambang meledak guys, karena saking panasnya to open. Nah, oke. Film pun berakhir. Oke guys, kesimpulan dari film ini yang dapat saya jelaskan kepada kalian. Bagi kalian yang tidak mengerti alur ceritanya yang cuma 12 menit dari durasi 2 jam lebih. Bahwa film ini mengisahkan tentang balas dendam ya guys. Balas dendam seorang ayahnya terhadap anaknya yang diperlakukan tidak semena-mena oleh orang tersebut. Dan di akhir film kita lihat Mary-nya selamat, keluarganya selamat, cuman yang terbunuh adalah aktor jahatnya. Jadi film ini kisahnya balas dendam ya guys. Tentang kontroversinya itu saya tidak juga mengetahui kenapa ada kontroversi di film ini. Mungkin adegan pengecrotan kali ya. Jika kalian suka, kalian support dan dukung channel baru ini guys. Karena saya sangat senang sekali jika kalian subscribe atau like. Jika kalian tidak senang, silahkan dislike dan komentar di kolom bawah. Atau kalian sarankan kepada saya, supaya saya bisa mencari lagi video-video yang bagus untuk disingkat dan didengarkan oleh kalian. Selamat beraktivitas guys. Wassalam.